Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أو المشاهدين والمشاهدات. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ataupun yang mendengarkan melalui media radio dan live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini di pagi hari yang disucikan ini, hari Jumat, dan di waktu yang mudah-mudahan dipenuhi dengan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Selepas salat subuh berjamaah, kita diizinkan pula untuk sama-sama duduk di majelis yang mudah-mudahan mendatangkan rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga cinta yang terjalin di antara kita dengan majelis ilmu seperti ini berkekalan sampai ke surga. Amin. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, selawat dan salam kepada Nabi besar junjungan alam yang mudah-mudahan hari ini kita banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam kepadanya secara khusus, karena memang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam banyak bersalawat kepadanya, khususnya pada malam dan hari Jumat. Dan semoga dengan salawat dan salam tersebut doa kita diijabah Allah dan diizinkan kita mendapatkan syafaat kepadanya, dan mudah-mudahan dengan sering berdoa untuknya semakin mendekatkan hati kita kepadanya, sehingga ringan
mengikuti dan menegakkan sunnahnya. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat dirahmati Allah, pada satu kali Jumat kita libur kemarin, sekali-kali libur tak apa ya, saya ada tugas kenegaraan, ada tugas dakwah. Alhamdulillah kemarin sampai juga ke Mentawai, dan berkat kerja keras saudara-saudara kita di sana, alhamdulillah mengisytiharkan keislaman waktu itu sekitar 22 orang atau 23 orang kemarin. Sebenarnya dari total 58 orang, tapi karena kami lama diombang-ambingkan gelombang dari perjalanan yang harusnya 4 jam, alhamdulillah sampai hampir 12 jam. Ya, sampai mesin mati di tengah laut. Tapi alhamdulillah masih sampai ke sini lagi. Jadi mereka datang ke markas itu lebih kurang perjalanan 6 sampai 7 jam juga mereka naik sampan. Jadi karena kita terlambat, sebagian besar sudah pulang, sehingga sempat bertemu waktu itu sekitar 22 orang, beberapa keluarga. Semoga Allah mantapkan keislaman mereka, amin. Oleh sebab itu saya minta maaf, pekan kemarin itu tidak bisa hadir, dan insya Allah pagi ini kita mulai kembali. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, babu bayani ma nazala min al-kitab amma adh-dhahiri yuradu bihi kullihi al-khas. Bab tentang keterangan ayat atau Al-Quran turun, ayat-ayat Al-Quran yang turun amma adh-dhahir, bersifat umum pada zahirnya, artinya kharaja makhrajal umum, yuradu bihi kullihil khas, padahal walaupun lafaznya adalah bersifat umum, tetapi yang dimaksud dengannya adalah semuanya dalam satu ayat atau beberapa ayat itu adalah makna khusus, atau yang dimaksud adalah khusus atau orang-orang tertentu. Yang sebelumnya ada sebagiannya khusus, sebagiannya umum. Ada yang memang yang dimaksud umum tapi masuk sebagian khusus dalamnya. Hal ini tidak. Ayatnya, lafaznya ketika dibacakan bersifat umum, artinya meliputi semua orang yang masuk padanya nama yang terdapat dalam lafaz tersebut. Tetapi maknanya adalah makna khusus. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sengaja menyebutkan model-model atau manhaj bahasa Arab Al-Quranul Karim seperti ini, karena memang ini berlaku pada bahasa Arab itu sendiri. Mereka mengatakan bahasa umum, tapi yang dimaksud adalah khusus. Oleh sebab itu, kenapa pula Imam Asy-Syafi'i memulai dengan ayat Al-Quran pula? Karena siapa yang bisa menerapkan dalam Al-Quran, padahal Al-Quran itu lebih banyak daripada As-Sunnah yang mengandung multi tafsir, bisa ditafsirkan dengan berbagai penafsiran. Nah, bila ini bisa dipahami dari Al-Quranul Karim, maka As-Sunnah insya Allah mengikuti. Karena As-Sunnah lebih detail dan lebih terperinci, sampai-sampai ada ulama di kalangan tabi'in mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab, bahwasanya Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada As-Sunnah membutuhkan Al-Quran. Maksud beliau bukanlah Al-Quran Sunnah lebih tinggi, tidak. Ya, seperti anggapan sebagian orang ketika kita bicara tentang sunnah seolah-olah sunnah lebih tinggi dari Al-Quran. Bukan. Ini salah paham, atau jangan-jangan sengaja salah paham. Kita mengatakan sunnah kenapa? Karena Nabi yang mengatakan seperti itu, alaikum bisunnati, dan sahabat mengikutinya. Bila ada orang yang berhujjah kepadamu dengan ayat Al-Quran,
jawab dengan sunnah. Apa sebab? Sebab Al-Quran itu bisa multi tafsir, berbagai tafsir. Nah, gimana menentukan tafsirnya yang benar? Dengan tafsirnya as-sunnah an-nabawiyah. Karena Nabi alaihissalatu wassalam sunnahnya adalah petunjuk teknis dan pelaksanaan dari aturan umum yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa Al-Quran itu ada yang di dalamnya hukum asal dan detil, petunjuk pelaksanaan teknis. Ada yang Al-Quran turun dengan hukum asal secara umum, sebagian teknisnya dijelaskan, dan sebagian lain ada dalam sunnah. Ada yang turun secara umum saja, hukum pokok, lalu datang as-sunnah menjelaskannya. Dan kemudian ada pula yang sama sekali tidak ada hukum pokoknya dalam Al-Quran, tapi hanya dalam sunnah Nabi SAW. Dengan kata lain, bahwa bila seseorang menguasai atau melaksanakan sunnah secara komprehensif, secara menyeluruh, maka Al-Quran telah teramalkan. Karena tidak mungkin Nabi keluar dari Al-Quranul Karim. Dengan catatan itu sahih dan thabit dari Nabi SAW dan belum dinasakh. Oleh sebab itu maka Imam Syafi'i memulai dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena Al-Quran mengandung lebih banyak multi tafsir, atau mengandung lebih banyak tafsir. Jadi bayanu ma nazala minal kitab, keterangan tentang ayat yang turun dalam Al-Quran, ammal zahir, bersifat umum secara zahirnya, yuradu bihi kullihil khas, padahal yang dimaksud dari semuanya adalah makna khusus. Belum beliau berikan contoh. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, allazina qala lahumun nas, orang-orang yang berkata kepada mereka umat manusia. An-nasu, an-nas adalah ismul jins, masuk kepadanya alif dan lam, maknanya al-istighraq. Artinya makna kalimat insan atau nas itu adalah isim jenis manusia, semuanya masuk dalamnya, ditambah lagi dengan alif dan lam tufidul istighraq, yang maknanya adalah meliputi dan menyuluh. Jadi semua manusia masuk dalam seruan ini, seolah-olah manusia semuanya, dalam lafaznya manusia masuk. Allazina qala lahumun nas, orang-orang yang berkata kepada mereka umat manusia semuanya, makna umumnya ini yang dikatakan kepada mereka oleh manusia. Innan nas, masuk lagi innan nas, sesungguhnya manusia. An-nas seolah-olah seluruh manusia. Innan nas qad jama'u lakum, bahwa sesungguhnya orang-orang, itu manusia semuanya, makna umumnya, telah bersatu untuk melawan kalian, memerangi kalian. Jama'u lakum, mengumpulkan seluruh kekuatan dan seluruh kemampuan untuk memerangi kaum muslimin, orang-orang yang beriman di Madinah. Itu pada perang Ahzab. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Jadi ini orang-orang manusia yang berkata tadi, orang-orang yang mengingatkan kaum muslimin bahwa orang-orang semuanya sudah artinya umat manusia semuanya sudah bersatu untuk melawan kalian. Taib, fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Artinya menyerahlah. Untuk apa melawan? Itu ya, untuk apa melawan? Maka fazadahum imana. Justru yang seperti ini, gertakan atau ancaman seperti ini, fazadahum imana, menambah keimanan mereka. Jadi orang-orang beriman semakin digertak, semakin bagak, semakin kuat dia. Orang beriman. Tapi kalau orang beriman belum digertak, sudah ketakutan.
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak pernah terjadi pada orang-orang beriman gertakan, ancaman, intimidasi, kecuali semakin membuat mereka semakin kokoh. Fazadahum imana, maka bertambahlah iman mereka. Apa sebab? Kalau semua kekuatan kafir sudah bersatu dan kita kokoh melawannya dan kita menang, habis mereka. Betul kan? Habis. Maka sebenarnya final itu menentukan. Maka orang ingin masuk final. Kenapa? Final minimal juara 2. Minimal juara 2. Maka yang masalahnya di penyisihan ini. Jelas kaum muslimin? Yang masalah di penyisihan. Tapi kalau sudah berhadapan kafir mukmin, insyaallah kita dapat, kata Nabi, ihdal husnayaini, salah satu dari dua kebaikan. Kebaikan pertama, menang. Dan kalau sudah bersatu kekuatan kafir dan kita menang, habislah. Begitu ya? Nah, sekarang enggak. Dan sekarang, makanya kaum muslimin dan muslim umat Islam itu, orang beriman itu harus kokoh dan harus sabar. Ya, jangan gara-gara gara-gara untuk mendapatkan satu ekor burung, ayam satu, reban lepas semuanya. Paham? Nah, gara-gara nak nembak seekor burung, lepas ayam satu reban tahu? Nah, lihat kamus besar bahasa Indonesia. Reban itu kandang ayam. Ya, reban itu kandang. Kalau bahasa kampung kami oban. Sawaban ayam. Lihat nanti ya, ini bagi yang tidak yakin silakan lihat nanti kamus besar bahasa Indonesia, ada reban. Ini bahasa yang sudah tonton lupakan ini. Nah, di Kuansing apa bahasanya? Reban juga kan? Sama. Jadi reban ayam. Nah, ini orang sudah pakai kandang juga, tidak pakai reban lagi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Fazadahum imana, mereka semakin kokoh imannya. Wa qalu, kenapa mereka bisa kokoh? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik pembantu, sebaik penolong dan sebaik pengurus kita. Nah, kalau sudah Allah yang uruskan urusan kita, maka selesai semuanya. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, di sini qala Syafi'i, Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita mana makna umum yang dimaksudnya khusus di dalamnya, ya Imam Asy-Syafi'i rahimakallah. Qala Syafi'i fa iz kana man ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa iz kana man ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasan ghaira man jama'a lahum minan nas. Karena kata Imam Syafi'i, kenapa maknanya khusus? Kenapa dipahami maknanya innan nasa, sesungguhnya manusia semuanya, qad jama'u lakum, telah bersatu mengumpulkan kekuatan untuk melawan kalian, menghabisi kalian. Di mana dapatnya makna bahwasanya itu adalah orang-orang tertentu saja? Alasan Imam Syafi'i, iz kana man ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasan ghaira man jama'a lahum minan nas. Karena bersama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada manusia pula. Ya, orang-orang beriman kan manusia juga. Ya kan? Ada manusia lain yang terpisah dari orang-orang yang mengumpulkan kekuatan tadi. Jadi ada manusia beriman, ada manusia kafir. Berarti an-nas, manusia yang dimaksud di dalam ayat tadi bukan semua manusia, tapi adalah manusia-manusia tertentu, yaitu manusia-manusia khusus. Siapa mereka? Adalah orang-orang kafir dan musyrikin, kaum kufar dan musyrikin. Yani ghaira man jama'a lahum minan nas, yang terpisah dari orang yang bersatu padu untuk melawan mereka. Wa kana al-mukhbiruna lahum nasan ghaira man jumi'a lahum, dan yang memberitahukan pula, yang menyampaikan ancaman berita atau menyampaikan berita ancaman ini sekelompok manusia pula. Ya, sekelompok manusia pula, ghaira man ma'ah, tak termasuk dalam golongan Nabi
mimman jumi'a alaihi ma'ahu, di antara orang yang dikumpulkan bersama orang-orang kafir tadi bersama, atau mimman jumi'a alaihi ma'ahu, yang termasuk bersama orang kafir melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-jami'una lahum nasan, dan orang-orang yang mengumpulkan itu juga segolongan manusia. Artinya yang bersatu, yang mengumpulkan kekuatan ini sekelompok pula. Yang mengancam, menyampaikan berita ancaman ini sekelompok pula. Yang bersatu padu itu adalah sekutu kafir dan musyrik. Yang menyampaikan berita yang menakut-nakuti ini adalah sekelompok manusia, itu kaum munafikin. Jadi kaum munafikin itu selalu kerjanya melemahkan semangat kaum muslimin. Apa sebab? Karena mereka berdiri seperti baling-baling di atas bukit. Kalau seandainya orang Islam yang menang, mereka tiarap bersembunyi seolah-olah orang Islam. Dan bila kekuatan kufar yang nampak, mereka mulai melihatkan taringnya, bahwa hati mereka sebenarnya bukan bersama kaum muslimin. Barangkali kita sudah mengalaminya hari ini, ya tak? Di negeri ini, di saat umat Islam masih belum terlalu dimarginalkan, orang-orang munafikin tidak kelihatan, tidak nampaknya. Tapi di saat orang-orang Islam dilemahkan, maka kaum munafikin mendapatkan mimbar, mendapatkan tempat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah situasi ini sudah dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan fazadahum imana. Ini justru semakin mengokohkan iman kita, memantapkan tekad kita untuk tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti cara Nabi menghadapinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paddalalatu bayyinatun, maka ad-dalalah yaitu tunjukkan ayat ini bahwa yang dimaksud adalah khusus dari ayat yang bersifat umum sangat jelas. Bayyinatun, sangat jelas. Karena memang tidak semuanya yang bersatu melawan kaum muslimin itu orang-orang kufar wal musyrikun, yang menyampaikan berita yang menakut-nakuti dan menggentarkan kaum muslimin itu adalah kaum munafikin, dan yang terancam itu adalah manusia lain lagi, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, bayyinatun mimma wasaftu, sangat jelas dari apa yang sudah aku sebutkan. Nabi Imam Syafi'i tadi memilah mereka yang memberi berita lain, yang disampaikan kepadanya berita lain, dan yang diceritakan dalam berita itu lain manusianya. Maka min annahu innama jama'a lahum ba'dun nasi duna ba'd. Dengan demikian dipahami bahwa yang berkumpul, bahwa yang bersatu, bahwa yang mengumpulkan kekuatan itu adalah sebagian manusia saja, tidak semuanya, hanya orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab yang bersekongkol dengan orang-orang Yahudi yang ada di Jazirah Arab. Adapun orang-orang Romawi, adapun orang-orang Persia pada saat itu belum masuk ke dalam perseteruan ini. Mereka belum, walaupun mereka secara politis pasti mendukung ya, nah, yang kafir pasti mendukung kekafiran orang kafir, pasti mereka mendukung. Cuman mereka secara langsung belum berhadapan dengan orang-orang Islam. Itu ada hikmahnya, karena kaum muslimin belum memiliki kekuatan yang besar untuk menghadapi imperium besar tersebut. Makanya hari ini kaum muslimin dan muslimat, ya kan, agak lucu kalau seandainya kita yang belum sholatnya berjamaah belum lengkap kan, nak menghancurkan amir, nak menghabisi amir
Amerika tidak masuk itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang sekarang adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan ilmu dan iman yang berbuah amalan, yang melahirkan ketakwaan kepada Allah SWT. Lalu kita masih pilih-pilih, tebang pilih namanya. Yang sesuai kita terima, yang tak sesuai kita karantina. Nah, saat seperti ini kita belum akan mendapatkan kekuatan utuh, sebab kita belum menerima agama itu secara utuh. Kita dalam akidah masih bersyarat, baru yakin bila sesuai dengan pikiran dan hawa. Sah? Iya. Belum percaya dan beriman pada Al-Quran dan hadis sepenuhnya. Belum semua berita yang kita percaya dari Al-Quran dan hadis, kecuali dengan syarat harus sesuai dengan logika kita. Bagaimana kita nak bersatu? Ini sesama umat Islam belum satu keyakinan. Sah? Belum kan? Yang sebagian mengatakan sifat Allah hanya 20. Yang lain bilang enggak, sifat Allah itu banyak. Yang satu bilang Allah turun, yang satu bilang tidak mungkin turun. Yang satu bilang Allah bersemayam di arsy, yang satu bilang tidak, Allah menguasai arsy. Berbantah tidak gara-gara itu? Berbantah tidak? Macam tidak tahu aja tuntut. Ribut orang, berbantah gara-gara itu. Berarti penting apa tidak? Penting masalah ini. Ya, bahkan dikatakan yang mengakui Allah di atas arsy ini aliran sesat. Subhanallah. Di mana datangnya? Karena ada di antara ulama ahli kalam dulu yang mengatakan beriman pada zahirnya Al-Quran dan hadis bisa membuat kita kafir, katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sampai begitu kaum muslimin. Makanya ada yang mengafirkan itu, ada yang heran. Lalu dulu Nabi Allah dan Rasul ketika turun Al-Quran dan datang hadis pakai bahasa Arab, teka-teki silang. Pakai teka-teki silang atau bahasa Arab yang mubin, seperti sudah kita pelajari. Kalaulah Allah menjelaskan hukum tentang had zina, tentang had menuduh orang berzina, tentang orang-orang boleh dinikahi secara yang bab fikih yang masih bisa berijtihad di dalam hukumnya, lalu Allah jelaskan dengan bahasa yang jelas. Dalam usul fikih kan kita membagi nas ayat atau dalil itu pada 3, nas, zahir, muawwal. Maka yang pertama dipegang zahir apa atau muawwal? Bagi yang belajar. Tidak ada yang belajar nampaknya. Iya, semuanya sepakat bahwasanya bila bertentangan dari nas dengan zahir, nas didahulukan. Sah? Bila bertentangan zahir dengan muawwal, zahir yang dahulukan. Pas di akidah dibalik. Coba bayangkan kaum muslimin. Padahal dalam ilmu fikih masih ada analogi, masih ada qiyas. Sedangkan akidah tak ada analogi, tak ada qiyas. Justru dibalik, yang takwil didahulukan daripada yang zahir. Subhanallah, inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah keanehan ilmiah, tetapi dianggap ilmiah oleh orang-orang yang dianggap berilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, bila ini masih berlaku di kalangan kaum muslimin, masih belum sepakat dan kembali kepada as-salafus salih, seperti kata Imam Malik, insyaallah kita belum bisa mempunyai kekuatan. Walaupun unjuk rasa banyak, tetapi kalau sudah masuk ke perasaan tak jadi banyak. Allah, sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka kita selalu mendakwahkan umat untuk kembali kepada kitab dan sunnah. Bagaimana nak namanya kembali pada kitab dan sunnah, padahal yang diambil bukan makna kitab dan sunnah, tapi makna yang terlintas dalam pikiran yang diakui oleh logika dan rasio. Padahal agama ini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, bukan dengan akal. Akal hanya penunjuk jalan. Tahu penunjuk jalan pun? Penunjuk jalan punya hak memutuskan. Penunjuk jalan punya hak memutuskan perkara? Enggak. Ya, ibaratnya transportasinya.
Ya, saya diantar ke dokter spesialis oleh supir taksi misalnya. Nah, lalu memang dia menunjukkan, dia lebih tahu alamat dari saya kan, di mana dokter spesialis jantung misalnya. Oh, itu Pak dokter Sianu, hebat itu. Lalu saya datang ke dokter tersebut, diantar oleh siapa ngantar? Ya, sopir tadi. Lalu saya dikasih obat oleh dokter spesialis. Lalu kata, setelah sampai ke taksi lagi, Bapak dikasih obat apa? Ini obat ini. Ini salah semua nih Pak. Salah semua. Bapak dengar kata spesialis atau sopir taksi? Spesialis. Kalau memang harusnya dengar sopir taksi, untuk apa ke dokter? Kan lebih mahal bayar taksi, dokter pada taksi kan? Betul? Kenapa kau nak bilang dari tadi? Ya kenapa nak bilang dari tadi? Ya tidak perlu lagi dokter. Kalau memang akal juga yang akan maju, tuan-tuan, bubuan, untuk apa lagi kita pakai Al-Quran dan hadis? Jadi inti sebenarnya kaum muslimin, Al-Quran dan hadis tak dipakai. Yang dipakai adalah perkataan sopir taksi tadi. Jelas Pak? Kenapa? Semua yang dikatakan dokter kalau tak sesuai menurut sopir ini ditinggalkan. Mau tuan-tuan? Kata dokter, Pak, obat ini makan 3 kali sehari dan harus selepas makan. Lalu sang ini berlogika dia, Pak, ini obat bahan herbal ini harus sebelum makan. Tuan-tuan ikuti yang mana? Hah? Sebab dokter tadi bicaranya tidak jelas itu Pak. Yang bicara jelas itu saya kata. Jadi oleh itu kaum muslimin, ini kelucuan ilmiah yang terjadi, di mana orang-orang mensyaratkan beriman pada Al-Quran dan hadis harus sesuai dengan logika dan teori atau metodologi ilmiah yang mereka buat sendiri. Disinilah masalah itu timbul kaum muslimin yang tak pernah terjadi di zaman as-salaf. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Akhir umat ini takkan salih kembali karena as-salaf itu salih. Ya dah? As-salaf itu salih. Kalau khalaf, ada yang salih, ada yang salih. Kapan salihnya? Bila kembali kepada metode manhajnya as-salaf as-salih. Dan yang paling utama itu dalam masalah akidah ini. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang mubin. Makanya lama kemarin Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan gaya bahasa Yunani, bukan bahasa Persia, bukan bahasa Romawi, tapi bahasa bilisanin Arabiyyin mubin. Oleh itu, maka orang Arab pada asalnya memahami bahasa Arab itu dari zahirnya kalimat dulu, kecuali ada qarinah yang masuk, qarinah atau indikasi yang memalingkan makna ke yang lain seperti ini. Ini kan zahirnya umum, zahirnya umum, tetapi qarinahnya jelas bahwa manusia pada hari itu tak semuanya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dimaklumi bahwa berita yang pembawa berita adalah kaum munafiqin, bukan seluruh manusia. Ini maknanya, inilah uslub atau gaya bahasa Arab yang memang tak bisa dibantahkan. Tapi ada pun mengatakan tidak mungkin menurut akal ini bukan gaya bahasa Arab, itu adalah gaya bahasa filsafat Yunani yang diadopsi oleh sebagian kaum muslimin dan dianggap itu sebagai kaedah yang ilmiah melebihi kaedah ilmiah yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, selama ini belum, kata Imam Malik, kalau belum kembali kepada bagaimana aslinya, maka kalau masih barang palsu, rusaklah pasaran. Kalau masih banyak barang KW, rusak pasaran barang asli. Sehingga barang asli jarang dibeli orang. Pasalnya apa? Mahal kan? Iya tak? Kadang bikin kelahi suami istri gara-gara mahalnya. Abang yang KW aja lah, orang KW semua pakainya. Orang semua pakai KW. Iya tak? Bodoh sekali Anda masa yang asli-asli.
Ini kan nanti dijual lagi katanya, dijual lagi. Ternyata, nah, makanya yang jangan heran bila seandainya dalam agama kita ini lebih banyak yang suka barang KW daripada yang asli. Apa sebab? KW mudah didapat, macam gorengan, keluar rumah langsung dapat, iya. Tapi kalau seandainya asli harus duduk lama bersimpu dulu, ya, kadang diulang-ulang, ya tahu Pak, sampai kita paham. Makanya yang suka KW baca-baca kitab kurang suka memenatkan, membosankan, buat ngantuk. Makanya saya lihat sendiri kalau waktu kuliah itu, kalau kuliah sudah mulai ke poin 1, 2, 3, 4 banyak ngantuk. Tapi kalau cerita bebas, dulu ketika saya belajar, saya pergi ke sini dan so, itu masya Allah melek semua. Melek semua, apalagi ditambah dengan cerita dan bumbu-bumbunya, masya Allah. Tapi kalau sudah mulai ilmu hadis, ya kan, wah ilmun kata-kata, itu mulai. Jadi Allah musta'an. Jadi berat untuk ilmu untuk kaum muslim. Makanya pahalanya seperti jihad. Pahala seperti jihad. Baik, jadi kata Imam Syafi'i jelas sekali. Ini bukan tawil, tidak. Karena ginilah bahasa Arab itu. Beginilah bahasa Arab. Makanya bermacam-macam metodologi ini, bermacam gaya bahasa ini harus diikuti dan dipahami dari orang Arab sendiri. Wal ilmu yuhitu. Ilmu menguasai, kata Imam Syafi'i rahimah, allam yajma' lahumun nasu kulluhum, bahwa tidak semua orang yang bersatu hendak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Walam yukhbirhumun nasu kulluhum, dan juga ilmu kita sempurna mengetahui bahwasanya tidak semua orang pula yang menyampaikan berita itu, hanya kelompok lain pula. Walam yakunuhumun nasa kullahum, dan ilmu kita juga memastikan bahwa tidaklah seluruh manusia itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya bukanlah seluruh manusia itu sahabat Nabi. Intinya ayat ini memakai kalimat an-nas semuanya, tetapi yang dimaksud adalah manusia tertentu. Maka kalimat umum yang dimaksud semuanya adalah khusus. Walakinnahu, akan tetapi, lamma kana ismun nasi yaqa'u ala thalathati nafar, akan tetapi tatkala nama atau isim, ya, kata benda ini an-nas, yaitu kalimat atau kata manusia, yaqa'u ala thalathati nafar, terjadi pada 3 golongan manusia. Wa ala jami'in nas, terhadap 3 orang. Wa ala jami'in nas, dan boleh juga dipakai untuk seluruh manusia. Wa ala man baina jami'ihim wa thalathatin minhum, dan juga dipakai antara pada orang yang antara semuanya dan 3 orang. Artinya bilangan dari 3 sampai seluruhnya itu dipakai kalimat an-nas. Bila ada 3 orang itu disebut an-nas. An-nas, salasatun minan nas, atau salasatun nas. Dan seluruh manusia juga disebut dengan an-nas. Jadi untuk 3 orang dipakai an-nas, untuk lebih dari itu dipakai an-nas, dan dari 3 sampai semuanya disebut an-nas kalimat ini. Karena sahihan fi lisanil Arab, oleh sebab itu sesahihlah dalam bahasa Arab ayyuqal, dikatakan allazina qala lahumun nas, orang-orang yang dikatakan kepada mereka oleh manusia semuanya, padahal dia hanya sekelompok manusia. Wa innamal ladzina qala lahum dzalika arba'atu nafar, padahal yang mengatakan itu kepada mereka adalah 4 orang saja dari kaum munafiqin. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya seluruh manusia, semua orang sudah bersatu untuk memerangi kalian. Ya'nuna al-munsarifina an Uhud, yang mereka maksud adalah orang-orang yang lari meninggalkan perang Uhud, kaum munafiqin. Nah,
wa innamahum jama'atun ghairu katsirin minan nas, dan hanyalah mereka sekelompok yang tidak banyak dari seluruh manusia, tetapi disebut dengan bahasa an-nas. Al-jami'una minhum ghairul majmu'i lahum, yang mengumpulkan kekuatan itu bukan yang dikumpulkan untuknya. Artinya yang melawan atau yang mengumpulkan kekuatan untuk diperangi bukanlah masuk yang diperangi, yaitu kaum muslimin. Wal mukhbiruna lil majmu'i lahum ghairu ta'ifataini, dan orang-orang yang memberitakan tentang kaum muslimin yang mana kaum kafirin bersatu untuk melawan mereka, ghairu ta'ifataini, tidak masuk dalam dua golongan tadi. Orang kafir tidak, maksudnya musyrikin, dan tidak termasuk kaum mukminin, tapi mereka adalah kaum munafiqin. Wal aktsaru minan nasi fi buldanihim, dan sebagian besar manusia pada masa itu fi buldanihim, di negeri mereka, seperti Romawi, seperti Persia, dan mungkin juga Cina, India, dan seterusnya, berada di negeri mereka semuanya. Ghairul jami'in, tidak termasuk yang bersatu tidak melawan Nabi. Wal majmu'i lahum, apalagi tidak termasuk golongan yang akan diperangi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Walal mukhbirun, dan tak termasuk pula bagian dari orang-orang yang membawa berita tadi. Jadi masih banyak manusia lain. Nah, keadaan nyata ini, fakta ini menunjukkan bahwa kalimat an-nas yang digunakan dalam Al-Quranul Karim, walaupun maknanya secara zahir bersifat umum, tapi pasti maksudnya adalah khusus. Maksudnya adalah khusus, dan ini tidak melanggar bahasa Arab. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, karena 3 disebut juga an-nas, 10 disebut juga an-nas, 100 disebut an-nas, semuanya juga disebut an-nas. Makanya peran indikator atau indikasi keadaan juga menunjukkan makna dari sebuah lafaz yang diriwayatkan, Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis misalnya bahwa Nabi di akhir hidupnya mengatakan ba'da mi'ati sanah, setelah 100 tahun, la yabqa mimman ala wajhil ardil yawma nafsun manfusa ahad, bahwa setelah 100 tahun dari sekarang tidak ada lagi satu jiwa pun yang bernapas yang masih tertinggal di atas permukaan bumi. Maksudnya mana? Apakah seluruh yang bernapas? Enggak, maksudnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Karena orang kafir masih ada. Ya Pak ya? Orang-orang kafir masih ada. Kemudian binatang-binatang masih hidup. Jadi yang dimaksud oleh Nabi adalah para sahabat. Dan memang yang terakhir wafat itu tahun 103 Hijriah, dan ini adalah sahabat yang paling terakhir wafat. Berarti setelah 100 tahun. Makanya kalau ada yang mengaku jadi sahabat Nabi padahal dia wafat 115 misalnya, maka kita katakan Anda telah berbohong. Perlu diteliti, karena tidak ada sahabat yang meninggal di atas itu lagi. Jelas? Makanya sejarah ini membuat kita menentukan. Jadi maknanya tadi kan lafaznya umum, satu pun yang bernapas, jiwa yang bernapas. Pada maksud Nabi adalah kaum muslimin. Ini dan seperti ini nanti akan disebutkan oleh Imam Syafi'i contoh-contoh lain lagi, seperti ayat yang kedua ini. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa qala ya ayyuhan nas ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. InsyaAllah kita syarahkan ini pada kesempatan pekan depan insyaallah taala. Yang intinya adalah bab ini Imam Asy-Syafi'i ingin menjelaskan bahwasanya Al-Quran harus dipahami dengan bahasa Al-Quran sendiri, bahasa Arab sendiri, bahwa di antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat itu ada yang sifat zahirnya bermakna umum,
tetapi yang dimaksud adalah makna khusus semuanya, dan itu ada dalam bahasa Arab. Makanya tidak bisa diartikan asal ada makna umum kita pakai, tidak. Nah, disinilah yang tidak memahami ini lalu nanti menerapkan ayat-ayat yang umum lalu digunakan untuk sesuatu yang khusus misalnya, padahal tidak dimaksud makna khusus. Dan ada pula yang ayat yang maknanya khusus tapi digunakan untuk secara umum. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat memahami ini bagi para ahlul ilmi, para ulama, para penuntut ilmu sangat penting. Ya, sangat penting supaya tidak salah dalam memaknai Al-Quran, memaknai hadis-hadis Nabi SAW, bahkan memaknai perkataan ulama. Memaknai perkataan ulama, karena tidak sedikit ya, karena tidak memahami uslub seperti ini, perkataan ulama pun salah kita pahami. Perkataan ulama pun salah kita pahami, seperti yang saya contohkan kemarin. Imam Asy-Syafi'i mengatakan qauli sawabun yahtamilul khata' wa qawlu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Jelas ya? Imam Syafi'i mengatakan pendapatku menurut keyakinanku benar, tapi mungkin saja salah. Sebagaimana dalam keyakinan saya, pendapat orang lain yang berbeda dengan saya yakini itu salah. Dan kemungkinan dia yang benar. Imam Syafi'i benar dalam ungkapannya ini, dan ini yang hak, ini yang benar. Bahwa pendapat kita sekarang kan meyakini itu yang benar kan? Mungkin saja yang lain yang benar, kita yang salah. Betul kan? Betul. Makanya tidak boleh memaksakan pendapat kita pada orang lain. Tidak boleh. Karena mungkin dia yang benar. Tapi apakah karena kemungkinan itu kamu benar, saya benar juga? Tidak. Saya tetap meyakini ini yang benar. Selama itu pendapat. Ini dijadikan oleh orang dalil, tidak boleh menyalahkan pendapat lain. Keliru. Ini keliru. Apa sebab? Karena Imam Syafi'i berbicara dalam konteksnya adalah pendapat. Bukan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita pahamnya dari perkataan Imam Syafi'i yang lain. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah dan imam-imam mazhab yang lain, rata-rata semakna perkataannya, tidak halal seseorang mengambil pendapatku sampai dia tahu apa dalil saya. Nah, jadi antara dalil dan pendapat kan beda kan? Antara dalil dengan pendapat sampai dia mengetahui dalil saya. Artinya apa? Harus dalil Imam Syafi'i apa ini? Hadis misalnya. Baik. Hadisnya sahih apa tidak? Kalau ternyata sahih, alhamdulillah. Lalu kita lihat lagi istidlalnya benar atau salah. Ada kemungkinan ini yang dia maksud. Cara mengambil dalilnya benar atau salah. Tapi kalau sudah bahasanya Al-Quran dan hadis, kata Imam Syafi'i begini, dia katakan la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnah ayatrukaha liqauli ahadin kainan man kan. Tidak halal bagi seseorang yang sudah nyata baginya sunnah Nabi SAW, lalu dia tinggalkan sunnah itu karena mengikut pendapat seorang ulama siapapun orangnya. Berarti harus bedakan antara dalil dengan pendapat. Jadi ada yang sifatnya ijtihad, karena ijtihad itu adalah yang tidak ada dalil khususnya, lalu diambil dalil umum, lalu dia berijtihad. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i qauli sawabun yahtamilul khata' itu. Tapi kalau sudah nas dari Nabi, dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ulama sepakat lajtihada ma'an nas. Tidak boleh lagi berijtihad ketika ada nas dalam masalah itu. Nas itu artinya oleh para ulama usul fikih mengatakan nas itu la yahtamilu
aktsar min makna, tidak mengandung lebih dari satu makna, atau la yahtamilu, tidak ada ihtimalnya. Tapi kalau masih ada ihtimal itu tidak nas namanya, mungkin zahir, mungkin muawwal. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tingkatan-tingkatan dalil ini harus kita pahami, khususnya bagi para ulama dan penuntut ilmu. Ya, kalau orang-orang yang tidak berilmu tentu saja mengikut ulamanya, ya, mengikut ulama yang mereka percaya. Nah, ulama yang dipercaya ini harus benar-benar memahami makna perkataan alim yang dia nukil. Karena tidak sedikit orang menggunakan perkataan ulama padahal maknanya bukan itu yang dimaksud, bukan itu yang dimaksud. Ya, Allah musta'an wa alaihi tuklan. Dan tentu saja hanya Allah yang memberikan taufik kepada kebenaran. Maka Imam Syafi'i katakan, kalau nyata sunnah tak boleh lagi meninggalkannya, kalau nyata, ya. Tapi kalau masih ihtimal mengandung multi makna, maka di saat itulah kita katakan, saya pendapat saya ini, mungkin Anda benar, tetapi saya meyakini yang ini, sampai datang dalil yang menguatkan pendapat Anda, saya kembali ke situ. Maka di sini harus saling menghormati, ya, menghormati perbedaan pendapat ini. Tidak boleh memaksakan pendapat. Tapi kalau sudah dalil, yang satu pendapatnya lemah dalilnya, yang satu pendapatnya kuat dalilnya, maka ilmu mewajibkan kita untuk meluruskan yang menguatkan yang lemah, mengembalikannya jalur utama. Itu wajib, ya, bagi yang berilmu. Makanya kitab-kitab ulama kita penuh, dari kitab fikih, kitab akidah, kitab apapun penuh dengan hal ini. Si fulan mengatakan ini dalilnya, ini si fulan mengatakan ini dalilnya. Yang sahih, kalau dia bilang yang sahih berarti yang lain ya tidak sahih, berarti menyalahkan. Biasa dalam ilmu itu, biasa menyalahkan yang salah itu wajib, dan memperkuat yang hak itu, yang benar itu wajib. Oh enggak, menurut antum itu benar, menurut saya silahkan, tidak ada masalah, salahkan pendapat saya juga tidak boleh marah, tidak boleh jengkel bila pendapat saya disalahkan, tidak ada masalah, cuman dengan dalil, bukan dengan hawa. Karena menyalahkan itu tidak selamanya merendahkan. Ya, antum berani menyalahkan Imam Nawawi kan, misalnya kan, ya kalau gitu kita jawab pula, antum berani menyalahkan Nabi gitu kan. Misalnya Imam Nawawi mengatakan ini disunahkan misalnya kan, atau dianjurkan, lalu kita periksa dalam hadis Nabi yang mungkin dilakukannya di zaman beliau tak pernah dia lakukan. Kita katakan, dia katakan antum lebih paham dari Imam Nawawi. Enggak, saya bilang saya tidak lebih paham dari Imam Nawawi, tapi Nabi lebih paham dari Imam An-Nawawi. Jelas ya? Ya, perlu contoh tersinggung ketentuan itu. Ini kalau sudah mulai contoh aplikasi nanti banyak tersinggung jadinya. Iya. Banyak amalan-amalan yang tak ada halangan dilakukan di zaman Nabi SAW. Alasan yang digunakan mengamalkan hari ini ada pada waktu itu. Nah, bikinlah contoh, ya, bikinlah contoh. Menghibur keluarga yang sudah meninggal, ya, sunnah apa tidak? Ya sunnah. Mendoakan sunnah dan sebagainya. Lalu kita lihat, apakah Nabi melakukan seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin hari ini, walaupun direkomendasi oleh banyak ulama mutaakhirin. Ya, kita katakan, misalnya Imam Suyuti mengatakan ini dianjurkan misalnya, lalu saya katakan tidak dianjurkan. Nanti orang debat saya, antum lebih hebat Imam Suyuti. Demi Allah tidak, saya tidak mungkin lebih hebat dari Imam Asyuti. Imam Asyuti 800 judul kitabnya. Ya, nanti ngaku-ngaku lebih Imam Asyuti, bahaya. Tidak ada satu pun kita menyamainya kelingking Imam Asyuti, tidak kita. Cuman kaum muslimin, Imam Asyuti tidak mungkin lebih hebat dari Rasulullah SAW. Tidak usahlah Rasulullah, Imam yang 4 saja dulu. Mana hebat Imam Asyuti daripada Imam yang 4? Mana hebat Imam Asyuti daripada Imam Syafi'i? Mana hebat Imam Syafi'i atau Imam Suyuti? Suyuti atau Imam Syafi'i? Ragu tuan-tuan ya. Tuan-tuan, mana yang hebat Imam Syafi'i atau Imam Suyuti? Syafi'i. Tidak ada khilafnya di sini. Buktinya Imam Syafi'i, Imam Suyuti menisbatkan dirinya ke mazhab Imam Syafi'i.
Oh enggak, Imam Syafi'i kan kitabnya enggak banyak. Kalau Suyuti banyak kitabnya. Jelas? Hah? Nabi enggak ada kitabnya kecuali Al-Quran. Nabi enggak ada kitabnya kecuali Al-Quran. Itu pun belum dibukukan dalam satu mushaf, kecuali dalam dada beliau yang memang dihafalnya. Ada kitab Nabi? Enggak ada. Berarti tidak alim Nabi. Abu Bakar tidak ada kitabnya. Jadi Al-Quran kitab tidak menjadi itu. Cuman kalau dikatakan antum lebih alim dari Suyuti, demi Allah tidak. Antum lebih hebat, tidak. Cuman Nabi lebih hebat. Inilah mental penuntut ilmu yang benar itu. Kata Harmalah bin Yahya Tujibi dan murid Imam Syafi'i yang lain senapas dengan beliau mengatakan asy-Syafi'iyyu habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Imam Syafi'i itu kami cintai. Tonton kalau nak tahu cinta mereka. Ya. Kata Ar-Rabi' bin Sulaiman atau Al-Muzani mengatakan, saya tidak pernah sanggup meletakkan gelas ke bibir saya ketika Syafi'i memandang saya. Coba ya. Jadi kalau nak minum pergi belakang dulu. Awak anda ustaz lu minum, awak dah lu minum kan? Itulah cinta mereka. Ini mohon maaf ya, tidak ada masalah, jangan salah paham pula. Nanti pada haus semua enggak. Ini contoh mereka saking sayangnya mereka pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan itu tidak ada pada kita. Dan mereka itu kaum muslimin, sampai di antara mereka ada yang mengatakan saya tidak sanggup menunjukkan bagaimana wajahnya Syafi'i itu, karena segan dan ta'zim, tidak pernah melihat menatap wajah Imam Syafi'i. Cinta tidak sepertinya? Cinta tidak? Ta'zim enggak? Ta'zim, tapi tidak sampai takdis, tidak sampai mengkultuskan Imam Syafi'i. Ya, kita hormat pada Imam Syafi'i. Buktinya kita tidak keluar dari mazhabnya, artinya tidak keluar dari dari belajar kepadanya. Demikian juga Imam Asyufi, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar dan seterusnya. Karena tidak mungkin kita datang lebih hebat dari mereka. Cuman mereka kita cintai, tapi kebenaran lebih kita cintai. Dan mereka pesan ke kita, jangan taklid pada saya. Lalu dia bilang lah, tapi antum taklid sama Ustaz Dasman katanya. Bukan, saya ngikut Ustaz Dasman itu karena yang dia katakan dengan dalil. Kalau ini ijtihad, ya ijtihad dengan dalil kan mana yang kuat? Dalil lebih kuat. Tapi Imam Suyuti kan sudah baca juga itu dalil, betul. Dan imam yang lain juga sudah baca. Bacaan imam lain beda dengan bacaan Imam Suyuti. Kita ikut imam yang lain. InsyaAllah tidak ada yang keluar kok. Yang ikut yasinan dengan yang tidak ikut yasinan keluar dari pendapat ulama. Hah? Yang yasinan ada ulama, ada kan? Yang tidak ada ulamanya. Hah? Minimal imam yang 4 ada sama kita semuanya. Imam Malik tak pernah ya yasinan, Imam Syafi'i tak pernah. Tapi mereka pernah baca yasin lebih senior dari kita. Kita sekali sebulan cuma. Imam Syafi'i khatam sekali 3 hari. Imam Syafi'i yasinannya 10 kali sebulan. Awak sekali sebulan, itu pun dibagi-bagi pula tuh. Antum salaman, saya salaman. Kalah kita sama Imam Syafi'i yasinannya. Jadi ada ulamanya masih ada. Cuman ulama kita lebih hebat sebab bersama kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Nabi tak ada bukunya. Jadi kitab bukan ukuran hebat dan kebenaran. Walaupun kitab itu jadi standar juga untuk menunjukkan seorang itu berilmu, tapi bukan satu-satunya standar. Karena berapa banyak kitab seperti kata Syekh Sufyan Al-Hakami dalam Ujurjahnya, bahkan berapa banyak kitab lebih baik dihilangkan daripada dimiliki. Banyak kitab yang sumber masalah. Yang awalnya orang tak tahu bid'ah jadi tahu, orang yang tahu khurafat jadi tahu. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah pernah minjam kitab Al-Qanun Ibnu Sina, berubah hafalannya langsung. Berubah hafalannya. Dia pinjam kita itu mau dia baca karena dia juga ahli kedokteran ya. Jadi berubah hafalannya, dia pikir apa dosa yang saya cari. Karena mereka susah cari dosanya. Kalau kita susah cari kebaikan kita, susah cari dosanya. Apa dosa? Diingat-ingat, salat tepat waktu, salat sunat, salat wajib dan sebagainya, puasa
makanannya terjaga. Subhanallah. Lalu diingat, jangan-jangan ini gara-gara kitab Ibnu Sina ini. Ya kita tidak, ya apa namanya, ini kenyataannya. Lalu dia keluarkan kitab itu dan kembali hafalannya. Subhanallah. Ya subhanallah. Tapi jangan pula di boikot nanti rumah sakit Ibnu. Bukan. Ini ada sekedar nama. Jadi kaum muslimin dan muslimat, karena sudah tercatat dalam ilmuwan muslim, salah satunya Ibnu Sina. Ibnu Sina sebenarnya dari sisi akidah sangat berbahaya. Tapi kedokteran itu boleh, jangankan pada orang yang Islam, orang kafir pun boleh kita pakai. Boleh kita pakai, belajar, karena ini tak berubah agama kita. Tapi ini adalah masalah duniawi dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil dari manapun. Tapi ngambil agama dari orang kafir itu dilarang karena mereka bukan ahlinya. Tak mungkin kita belajar pada orang kafir, tak mungkin belajar orang beriman kecuali karena mengambil ibrah dari mereka. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik. Semua yang benar itu semata-mata taufik dari Allah, dan yang salah adalah pasti kelemahan saya dan dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada bapak-bapak dan ibu, saudara dan saudari saya mohon dimaafkan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.